Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan memaparkan materi epidemiologi penyakit gangguan nutrisi yang disusun oleh kelompok 11 IKM4T dengan anggota Zahra Zain dengan NIM 196, Hadir. Megara Maritza Tabina dengan NIM 208, Hadir. Muhammad Rizal Silci Arif dengan NIM 222, Hadir. Riyar Sadakna Arindra dengan NIM 241, Hadir. dengan saya sendiri Zani Fazelia dengan NIM 245. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Silakan. Gangguan nutrisi adalah adanya masalah pemenuhan kebutuhan tubuh seperti asupan kalsium, natrium, gaya hidup yang berlebihan seperti peningkatan kolesterol darah dan merokok. Gangguan ini sering dialami karena adanya perilaku atau gaya hidup yang tidak sehat, obesitas, dan lain-lain. Penyakit degeneratif ENMD atau Endocrine Nutritional and Metabolic Disease, jenis malnutrisi dalam hal ini adalah kekurangan nutrisi. Cenderung muncul pada kondisi masyarakat kurang mampu dengan hygiene yang jelek. Keadaan miskin membuat kelompok ini makan apa adanya, karena faktor ekonomi membuat mereka tidak bisa memenuhi gizi seimbang yang dibutuhkan tubuh. Bila kondisi ini berlangsung lama, maka gangguan metabolisme terhadap karbohidrat akan diikuti gangguan metabolisme lemak yang dapat bermanifestasi pada penyakit-penyakit akibat gangguan metabolisme tubuh termasuk ENMD, Endocrine Nutritional and Metabolic Disease. Kemudian, besaran masalah penyakit gangguan nutrisi di kesehatan masyarakat itu diketahui dari data status gizi dan kesehatan serta penyakit tidak menular terkait gizi diperoleh dari data riset kesehatan dasar atau Risetdas oleh Kemenkes 2010 dan data status gizi mikro, khususnya status anemia defisiensi zat besi menurut Risetdas 2007. Dengan menggunakan tinggi indikator antropometri, yakni indikator menurut umur, yaitu berat badan per umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan atau IMT, indeks massa tubuh, akan diketahui karakteristik masalah gizi yang dihadapi, yaitu tergolong gizi akut, kronis, atau akut kronis. Selanjutnya, besaran masalah yang sering terjadi dalam kesehatan masyarakat yang digolongkan pada kelompok umur. Yang pertama ada remaja dan prahamil, yaitu stunting, KEK, anemia, dan overweight, serta obesitas. Kemudian pada golongan ibu hamil, nifas, dan menyusui, gangguan nutrisi yang sering terjadi yaitu stunting, kurang energi kronis, anemia, kurang gaki atau gangguan akibat kurang iodium. Kemudian pada golongan bayi dan anak balita, gangguan nutrisi yang sering terjadi yaitu BBLR atau bayi berat lahir rendah, stunting, anemia, kurang vitamin A, gaki atau gangguan akibat iodium, underweight, overweight, dan obes. Kemudian pada anak usia sekolah, gangguan nutrisi yang sering terjadi yaitu wasting, stunting, anemia, kurang vitamin A, gaki atau gangguan akibat kurang iodium, underweight, overweight, dan obes. Kemudian pada golongan dewasa dan lanjut usia, gangguan nutrisi yang sering terjadi yaitu anemia, overweight, dan obes, PTM terkait gizi yaitu gondok, merasmus, dan lain-lain. Selanjutnya faktor resiko akibat gangguan nutrisi, yaitu yang pertama status gizi, di mana status gizi adalah penilaian keadaan gizi yang diukur oleh seorang pada satu waktu dengan mengumpulkan data. Status gizi ini dapat menggambarkan kebutuhan tubuh seseorang itu terpenuhi atau tidak. Kemudian faktor resiko yang kedua yaitu kebersihan lingkungan, yang mana sanitasi yang baik akan mempengaruhi tumbuh kembang seseorang. Kemudian faktor risiko yang ketiga yaitu ASI eksklusif, di mana ASI merupakan ASI eksklusif diberikan kepada bayi sejak bayi lahir hingga usia 6 bulan. Karena dengan komposisi ASI konsentrasi sesuai dengan pencernaan bayi akan membuat bayi tumbuh dengan badan yang seimbang. Selanjutnya faktor resiko ASI, yang mana makanan pendamping ASI atau MPASI yang pemberiannya untuk menunjang pertumbuhan sumber zat gizi di samping pemberian ASI hingga usia 2 tahun. Kemudian pendapatan orang tua. Faktor resiko pendapatan orang tua memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian gangguan nutrisi dikarenakan keluarga dengan pendapatan yang rendah akan mempengaruhi dalam menyediakan pangan untuk keluarganya. Kemudian faktor resiko selanjutnya yaitu pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah juga mampu meningkatkan resiko terjadinya malnutrisi. Kemudian berat badan lahir rendah. Faktor resiko berat badan bayi lahir rendah merupakan faktor resiko yang paling dominan terhadap kejadian stunting pada anak baduta. Kemudian faktor resiko yang terakhir yaitu pola pemberian makanan, yang mana pola asuh yang baik dalam mencegah terjadinya dapat dilihat dari praktik pemberian makanan. Pola pemberian makanan yang baik dapat berdampak pada tumbuh kembang dan kecerdasan anak sejak bayi.
Baik, selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi nutrisi. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan yang kurang yang tentunya akan dapat mempengaruhi pola konsumsi makanan. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kekurangan informasi atau pengetahuan sehingga dapat terjadi kesalahan memahami kebutuhan gizi. Yang kedua ada prasangka. Prasangka yang buruk terhadap beberapa jenis makanan bergizi juga dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Misalnya di beberapa daerah, tempe dipandang sebagai makanan yang paling murah, sehingga tidak dijadikan bahan makanan yang layak untuk dimakan. Sehingga hal tersebut juga dapat mempengaruhi status gizi seseorang. Yang ketiga ada kebiasaan. Adanya kebiasaan yang merugikan atau pantangan terhadap makanan tertentu juga dapat mempengaruhi status gizi. Contohnya di beberapa daerah terdapat larangan makan pisang dan pepaya bagi para gadis remaja. Padahal makanan tersebut merupakan sumber vitamin yang sangat baik. Selanjutnya adalah kesukaan. Kesukaan yang berlebihan terhadap suatu jenis makanan dapat mengakibatkan kekurangan variasi makanan, sehingga tubuh tidak memperbolehkan zat-zat yang dibutuhkan secara cukup. Nah, kebiasaan ini dapat juga mengakibatkan merosotnya gizi pada remaja bila nilai gizi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah ekonomi. Status ekonomi dapat mempengaruhi perubahan status gizi karena penyediaan makanan bergizi membutuhkan pendanaan yang tidak sedikit. Selanjutnya ada gejala gangguan nutrisi. Secara klinis, gangguan kekurangan gizi tanda-tandanya dibedakan menjadi 3, marasmus, kwashiorkor, dan marasmus kwashiorkor. Untuk gejala dari marasmus, ada anak sangat kurus, berat badan mencapai sekitar 60% dari berat badan ideal menurut umur, kulit muka berkerut seperti orang tua, kulit daerah pantatnya berlipat, anak apatis dan pasif. Sedangkan untuk kwashiorkor, gejalanya ada anaknya apatis, rambut kepala halus dan jarang, berwarna kusam, dan rambutnya mudah dicabut. Selanjutnya, jika lipatan kulit ditarik, masih terasa ada jaringan lemak sedikit, serta mukanya yang sembab. Untuk gejala dari marasmus kwashiorkor sendiri, tanda dan gejalanya adalah gabungan dari marasmus dan kwashiorkor. Selanjutnya ada diagnosis. Menurut pedoman proses asuhan gizi puskesmas yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2018, yaitu diagnosa gizi meliputi 3 domain, yaitu asupan, klinis, serta perilaku dan lingkungan. Asupan itu yang merupakan asupan makanan atau gizi, apakah terlalu banyak atau terlalu sedikit dibandingkan dengan kebutuhan aktual atau yang dibutuhkan sebenarnya. Lalu di domain klinis itu masalah gizi yang berhubungan dengan kondisi medis atau fisik. Contohnya seperti mungkin kurus, berat badan lebih, obesitas, atau ada suatu gangguan klinis yang menyebabkan kesulitan untuk menyusui, sehingga akan berdampak pada malnutrisi pada bayi juga gitu. Lalu yang domain terakhir itu ada perilaku dan lingkungan, di mana sikap, kepercayaan lingkungan fisik maupun akses terhadap makanan itu juga mempengaruhi malnutrisi tersebut. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Dr. Afifah yang tertuang di laman Alomedika itu, dalam mendiagnosa malnutrisi ini itu dibutuhkan anamnesis, sehingga dapat diketahui tanda dan gejala, seperti mungkin salah satu penyebab malnutrisi yang spesifik adalah defisiensi zat besi yang biasanya ditandai oleh anemia, lemas, fatigue, dan lain sebagainya. Ya, berdasarkan tadi ya diagnosis yang sudah dilakukan itu kan ada 3 domain tadi, sehingga pada intinya itu penanganan atau terapi yang dilakukan harus sesuai dengan diagnosis yang telah dilakukan, hasil diagnosisnya tadi. Misal masalahnya itu di asupan tadi, sehingga penanganannya itu bisa diberikan seperti makanan, cemilan, makanan internal atau parenteral, atau juga suplemen, tergantung dengan apa yang menjadi masalah gitu. Lalu ada juga intervensi klinis, di mana tadi misal masalahnya si ibu tidak bisa menyusui, sehingga perlu diberikan intervensi agar masalah tersebut atau setidaknya itu fungsi dari menyusui itu bisa digantikan, mungkin dengan disusui oleh orang lain atau sebagainya, itu bergantung dengan kondisi juga sih. Lalu ada juga yang ketiga tadi yang berkaitan dengan perilaku atau lingkungan, itu biasanya bisa diintervensi dengan edukasi gizi, di mana komponennya itu terdiri dari konten materi untuk meningkatkan pengetahuan, lalu ada aplikatif atau untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan.
Baik, selanjutnya adalah pencegahan. Prinsip umum pencegahan gizi buruk itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada penyiapan kesehatan dan status gizi ibu hamil yang dilakukan sejak masa remaja dan selanjutnya status usia subur. Contohnya itu menerapkan pola hidup sehat bergizi dan seimbang, terus konsumsi tablet tambah darah, terus mendapatkan konseling pranikah, mencegah pernikahan dini dan kehamilan remaja, terus meningkatkan kepesertaan keluarga berencana, menerapkan praktik hygiene dan sanitasi personal serta lingkungan. Kemudian yang kedua itu ada ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal care atau ANC yang terpadu berkualitas sesuai dengan standar, penerapan standar pelayanan minimal dan deteksi dini dan penanganan adekuat, dan pola hidup sehat dan gizi seimbang termasuk konseling. Baik, begitu. Selanjutnya, yang terakhir itu ada peningkatan status gizi dan kesehatan, tumbuh kembang, serta kelangsungan hidup anak melalui strategi pemberian makan bayi dan anak atau PMBA yang dilakukan dengan praktik standar emas makan bayi dan anak. Contohnya itu ada inisiasi menyusui dini atau IMD, ASI eksklusif 0-6 bulan, pemberian MPASI mulai usia 6 bulan, dan pemberian ASI teruskan sampai usia 2 tahun atau lebih. Berikut adalah pembagian tugas tiap anggota kelompok. Oke, bisa next. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok 11. Sekurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.